warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak sekalian, pada kesempatan pagi ini kita mempelajari sumber hukum Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMA dan SMK. Baik, pengertiannya segala sesuatu yang dijadikan dasar atau aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Ada sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam Islam. Ada, kita kenal, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Ya. Baik, yang pertama pengertian, apa sih pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Itu yang pertama. Ya. Nah, proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana? Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Nah, kemudian malaikat yang selanjutnya, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli di bawah. Baik. Kemudian apa sih manfaatnya diturunkan Al-Quran bagi umat manusia itu tidak secara langsung tetapi berangsur-angsur. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, mempermudah atau memudahkan untuk diingat dan dihafal. Kemudian yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke. Ya. Baik, sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama adalah cahaya, nur. Kemudian petunjuk, huda. Ya. Kemudian syifa sebagai obat. Ya. Kemudian mauizah sebagai nasihat. Kemudian aziz, mulia. Kemudian mubarak, yang diberkahi. Kemudian basir, membawa kabar, ya, kabar baik. Basir, nazir, kabar buruk, ya. Kemudian apalagi kedudukan Al-Quran? Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai sumber hukum Islam yang pertama, ya. Kemudian fungsi Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya. Quran surat ke-17 ayat 88, silakan dilihat. Kemudian pedoman hidup seorang muslim, Quran surat yang keempat ayat 105. Kemudian korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu atau sebelumnya, ya. Quran surat ayat 48. Baik, isi kandungan Al-Quran apa aja? Ya, yang pertama, ya, ada akidah, kemudian akhlak, ya. Kemudian dari segi kualitas syariah, ya, dari syariah ini ada ibadah, ada muamalah, ya. Di muamalah ini ada munakahat, ada faraid, ada jinayat, ada hudud, ada jual beli, ada khilafah, ada makanan, ada penyembelihan, ada akdiyah, ada jihad dan doa aliyah. Nah, kemudian dari segi kuantitasnya, Quran ini ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236, ada yang mengatakan 666, ya. Kemudian ayatnya ada 323.015 huruf. Yang tadi 6.236 ayat, ada 323.015 huruf, dan ada
77.439 kosakata. Al-Quran itu sumber hukum yang pertama. Sekarang al-hadis. Apa sih hadis itu? Segala perilaku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ya. Macam-macamnya, ya, macam-macam hadis. Kita lihat, ya, ada hadis sebagai fi'liyah, yaitu perbuatan. Kemudian qauliyah, perkataan, kemudian takririyah atau ketetapan, dan ada juga hamimiyah, semacam cita-cita. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis, ya. Fungsi hadis itu yang pertama ada bayan tafsir, yaitu menjelaskan. Ada bayan tasyri, yaitu menetapkan. Ada bayan takrir, yaitu memperkuat. Baik. Istilah dalam hadis. Jadi yang pertama ada namanya sanad. Yang kedua ada namanya matan. Yang ketiga ada namanya rawi. Dan nanti ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Dan kedudukannya ada yang dhaif, ada yang mauquf, ada yang munqati, ada yang maudhu. Ya. Jadi itu tentang hadis. Setelah Al-Quran, sumber hukum pertama, sumber hukum yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu berusaha sungguh-sungguh, ya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya yang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu namanya ijtihad. Kemudian apa syarat-syarat seseorang mujtahid? Yaitu harus mengetahui isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu namanya mujtahid. Kalau belum mengetahui isi kandungan Al-Quran dan Hadis, tidak dikatakan mujtahid. Kemudian yang kedua, mengetahui seluk-beluk bahasa Arab. Kalau tidak mengetahui seluk-beluk bahasa Arab, gimana jadi mujtahid? Kemudian mengetahui ilmu usul fiqh, kaidah-kaidah fiqh secara mendasar. Kalau nggak mengetahui, gimana mau menjadi mujtahid, ya? Kemudian berakhlak mulia. Ya, seorang mujtahid itu harus berakhlak mulia. Kemudian bentuk-bentuknya, ya, bentuk-bentuk ijtihad. Ya, ada ijma, ada qiyas. Ya, jadi kalau ijma itu kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah yang apa? Yang belum ada dalam Al-Quran. Contohnya, ya, tidak dikafaninya korban tsunami Aceh, korban peperangan dan sebagainya. Kemudian kalau qiyas itu menyamakan, jadi disamakan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan suatu masalah yang ada hukumnya. Karena apa? Memiliki ilat yang sama. Contohnya apa? Menyamakan haramnya bir dengan arak. Kemudian menyamakan, ya, memabukkan itu narkoba. Tuh. Karena setelah itu kedudukan ijtihad. Ya. Yang pertama sebagai hukum Islam, yang ketiga setelah hadis. Kalau tadi hadis, hukum yang kedua ya setelah Al-Quran. Sekarang ketiga setelah hadis. Fungsi ijtihad sebagai apa? Sebagai jawaban atas problematika dalam kehidupan manusia yang muncul sementara dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Nah, ini. Kemudian yang kedua, untuk apa? Menghargai peran akal. Ya, asal sesuai dengan apa? Prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang hukum taklifi. Pengertiannya apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mukallaf, ya, dengan konsekuensi dan sanksi yang telah ditetapkan. Nah, hukum taklifi dibagi ada 5, ya. Yang pertama ada fardu syar'i ain, ada fardu kifayah, ada ain, ada kifayah, ada syar'i, ada akli. Kemudian yang sunat ada sunat muakkad, ghairu muakkad,
Sunnat hayat, sunnah abad. Kemudian ada haram, ada makruh, ada mubah. Ini hukum taklifi. Kedudukan hukum taklifi menempati urutan kedua setelah akidah dalam ajaran Islam. Yang kedua, inti dari ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW pada akhir periode Makkah dan selama periode Madinah. Kemudian petunjuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Fungsi hukum taklifi mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian mewajibkan setiap muslim agar hidup dalam ketentraman dan bahagia. Kemudian sebagai stabilisator dalam menjalani hidup agar tercapai ketentraman dan kebahagiaan. Ya. Kemudian ibadah pengertiannya apa? Pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di surat Az-Zariyat. Nah, pengertian ibadah, ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Syarat-syarat ibadah sesuai dengan aturan Islam. Luruskan niat, tidak berbuat aniaya pada yang berhak, tidak mengabaikan ibadah mahdah. Kemudian hikmah ibadah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, dicintai sesama manusia, senantiasa mendapat doa dari malaikat. Quran surat 40 ayat 7. Setelah ini adalah evaluasi. Silakan kalian bagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama, kalian membahas tentang seputar Al-Quran di masa pandemi, ya, di masa Corona atau COVID-19 ini. Kemudian yang kelompok kedua membahas seputar Al-Hadis di masa pandemi seperti ini, ya, di masa Corona atau COVID-19 ini. Dan kemudian kelompok yang ketiga membahas ya, ijtihad di masa pandemi Corona atau masa COVID-19 ini. Nah, kemudian nanti akan kalian paparkan minggu depan, masing-masing kelompok minggu depan melalui ya, biasa Google Meet kita. Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.